Di tengah kota Surabaya, ada pondok yang menyambutkan lelah mahasiswa. Ya, Surabaya, kota yang dipenuhi dengan lampu yang menyala dan jalanan yang ramai, serta kehidupan kampus yang sibuk. Tapi di tengah semua itu, ada banyak mahasiswa yang diam-diam kehilangan dirinya sendiri. Mereka hadir di kelas, tapi pikirannya kosong. Mereka produktif, tapi batinnya lelah. Dan anehnya, solusi yang paling menenangkan justru tidak lahir dari keramaian, tapi dari sebuah pondok kecil di tengah kota. Pondok itu bernama Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur Wonocolo. Letaknya di Surabaya, bukan di desa yang sunyi, bukan jauh dari kampus, justru di jantung kehidupan masyarakat urban. Yang tinggal di sana bukan santri biasa, kan, tapi juga bagian besar adalah mahasiswa. Ada yang kuliah sambil organisasi, ada yang sibuk skripsi, ada yang hidupnya tidak lepas dari gadget dan laptop. Tapi setiap hari mereka masuk ke satu ritme yang berbeda, ritme yang lebih pelan, ritme yang lebih sadar. Pondok ini dibimbing oleh seorang tokoh sentral yang biasa dipanggil dengan sapaan akrab yakni Abi, atau beliau bernama lengkap yakni Prof. Imam Ghazali Said. Abi bukan hanya kiai pesantren, beliau adalah akademisi dan pernah menempuh pendidikan formal hingga Al-Azhar Kairo. Beliau juga seorang pewaris. Akan tetapi, Prof. Imam Ghazali Said juga merupakan seorang pewaris sanad tasawuf klasik. Sanad keilmuannya tersambung dari pesantren-pesantren Hindu. Sanad keilmuannya tersambung dari pesantren-pesantren tua di Jawa hingga ke ulama-ulama sufi besar seperti Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi yang menarik, Abi tidak membentuk mahasiswa menjadi manusia langit. Justru beliau menyiapkan mereka untuk tetap waras sebagai manusia bumi. Tasawuf di An-Nur tidak keras, tidak berat, dan tidak memaksa. Tidak ada tuntutan khalwat berhari-hari, tidak ada ritual ekstrim. Yang ada justru 3 hal sederhana. Pertama yakni azkar nabawi, zikir yang dibaca secara rutin, terutama setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Tidak lama, tetapi zikir azkar nabawi itu dilakukan secara konsisten. Kedua, yakni ngaji kitab tasawuf klasik seperti Sirul Asrar dan Ta'lim Muta'alim. Kitab ini tidak diajarkan untuk pamer ilmu, tapi untuk memperbaiki cara hidup. Ketiga, adab dan kesadaran batin. Mahasiswa dibiasakan satu konsep penting, yakni muraqabah, merasa diawasi dengan Tuhan atau merasa dekat dengan Tuhan. Bukan untuk takut, tapi untuk jujur pada diri sendiri. Ada satu kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi sangat luas dampaknya, yakni saat jamaah, zikir, dan ngaji, para santri dilarang untuk membawa HP atau bahkan mengaktifkan HP. Di dunia yang selalu bising, di dalam keadaan kota Surabaya yang penuh hiruk-pikuk kehidupan, An-Nur menciptakan ruang hening, bukan untuk lari dari teknologi, tapi untuk menguasainya. Banyak mahasiswa mengaku di momen zikir itulah kepala mereka benar-benar berhenti berisik. Pondok An-Nur mengajarkan satu hal penting. Spiritualitas bukan soal menjauh dari dunia, tapi tetap utuh di tengah kehidupan dunia. Di kota seperti Surabaya, di tengah kampus dan target hidup, tasawuf ternyata masih relevan. Bahkan, mungkin justru semakin dibutuhkan oleh para masyarakat urban terutama. Kalau kamu hari ini merasa lelah, mungkin bukan karena hidupmu salah arah, tapi karena kamu belum punya ruang untuk diam dan sabar. Dan siapa tahu, yang kamu cari selama ini bukan motivasi baru, tapi ketenangan lama yang pernah kamu temui. Saya Abdul Hakim dari IKAM, dari Prodi Tasawuf Psikoterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.